Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Mahbubah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan menerangkan tentang teori psikososial. Apakah kalian sudah tahu? Mari kita belajar bersama-sama ya. Teori psikososial, Erik Erikson. Siapa sih Erik Erikson itu? Erik Erikson adalah psikolog yang berasal dari Jerman. Ia lahir tanggal 15 Juni 1902 dan beliau wafat tanggal 12 Mei 1994. Mari kita belajar tentang apa sih teori psikososial itu? Teori psikososial adalah teori yang membahas tentang suatu kebutuhan seorang individu yang bergantung dengan tuntutan lingkungan sekitar atau masyarakat. Erik Erikson percayai bahwa kepribadian seorang individu berkembang melalui beberapa tahapan tertentu. Apa saja ya tahapan-tahapannya? Wah, ada tahap-tahap psikososial. Jumlahnya ada 8 nih. Mari kita belajar satu persatu ya. Tahap pertama, kepercayaan. Usia 0 sampai 1 tahun. Itu disebut dengan bayi. Pada tahap ini, bayi akan mulai belajar untuk mempercayai orang lain, terutama kedua orang tuanya. Tahap inilah permulaan pembentukan kepribadian seorang, sehingga rasa percaya diri masa bayi akan membentuk harapan sepanjang hidupnya. Tahap yang kedua, otonomi vs rasa malu, keraguan dan kemauan. Usia 2-3 tahun yang disebut dengan balita. Pada tahap ini, sang anak akan mulai belajar mengendalikan diri dan melakukan aktivitas secara mandiri. Contohnya, mencoba berdiri, makan sendiri, duduk, dan lain-lain. Tahap selanjutnya, tahap yang ketiga, inisiatif perasaan bersalah. Usia 4-6 tahun atau prasekolah. Pada tahap ini, anak akan semakin fokus dalam menetapkan tujuannya berdasarkan pikirannya sendiri. Tahap yang keempat, industri vs inferioritas dan kompetensi. Usia 7-12 tahun atau yang disebut dengan usia sekolah. Pada tahap ini, sang anak mempelajari kegiatan khusus di sekolah. Mereka cenderung semakin sadar dengan kehadiran dirinya sebagai individu dan mereka mengembangkan dirinya sendiri. Tahap yang kelima, identitas vs kebingungan peran dan kesetiaan. Usia 13-18 tahun atau yang disebut dengan remaja. Pada tahap ini akan mencari identitasnya sendiri dan melalui tahapan pencarian jati diri ini, sang remaja dapat mempertahankan identitas dirinya. Tahap yang keenam, keintiman vs isolasi dan cinta. Usia 19-35 tahun atau yang disebut dengan pemuda. Pada tahap ini, konflik akan fokus pada suatu hubungan dalam membentuk komitmen jangka panjang dengan seseorang. Tahap yang ketujuh, generativitas vs penyerapan diri dan stagnasi. Usia 36-64 tahun atau yang disebut dengan separuh baya. Pada tahap ini akan lebih fokus terhadap kontribusi masyarakat dan generasi penerusnya. Tahap yang terakhir adalah tahap yang ke-8, integritas ego vs putus asa dan kebijaksanaan. Usia 65 ke atas atau yang disebut dengan lansia, di mana seorang lansia akan mulai merenungi kehidupannya yang telah dijalaninya. Hai teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.